Kalau kita mengerjakan semua yang Allah berikan di dalam diri kita, kita memerlukan waktu yang kekal. Kekekalan waktu hidup ini tidak cukup untuk kita pakai mengeksplorasi diri kita. Seperti itu, saudara. Jadi, ya sekali lagi dikatakan ini Anda boleh pensiun dari sebuah organisasi atau jabatan spesifik, tetapi Anda tidak pernah pensiun dari kehidupan dan pekerjaan. Ya begitu Anda berhenti dari bekerja, maka kita akan mati. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Senang sekali melihat saudara beribadah pagi hari ini. Demikian juga jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Selamat beribadah. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita segera saja membuka Alkitab kita. Saya berikan judul Menemukan Kembali Kerajaan Allah yang Hilang. Menemukan kembali kerajaan Allah yang hilang. Nah, saudara, sepanjang sejarah manusia, ya, karena kehilangan ini ada rasa kekosongan di dalam diri setiap manusia. Ada rasa kekosongan daripada suasana kerajaan itu. Sehingga manusia, kita lihat nanti, mereka coba membangun kerajaannya masing-masing. Tapi kerajaan lepas kerajaan, kerajaan berganti kerajaan, semua tidak ada yang bertahan. Sampai kita menemukan kembali kerajaan Allah yang hilang itu di dalam hati kita. Ya, kita membacanya bersama-sama Kejadian 3 ayat 23 dan 24. Ayat 3, Kejadian 3 ayat 23 dan 24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Sekali lagi saya ulangi. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan itu. Saudara lihat, manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah itu diusir karena dia kena tipu oleh iblis. Bayangkan saudaraku, kemuliaan Allah yang dimiliki oleh manusia semula menjadi hina, ya, sehingga dia, firman Allah katakan Allah mengusir dia. Kayak apa sih mengusir? Mengusir dia, lalu Allah menghalau, Allah kasih penghalang. Allah memberikan kerub yang punya pedang, bahkan pedangnya bernyala-nyala, yang menjaga dia daripada pohon kehidupan itu. Nah, Allah itu masih baik. Kalau dia berdosa, dia ambil buah kehidupan, maka dia akan hidup selama-lamanya, tapi di dalam kerusakan dosa yang sudah mempengaruhi kehidupannya. Ya, kita bersyukur
Pada hari ini kita boleh memperingati perjamuan Tuhan, kita makan tubuh dan darah Tuhan. Itu adalah kasih Allah yang begitu besar buat kita. Tapi lihatlah, dosa itu dibayar begitu mahal. Ya begitu mahal sekali dosa itu, sehingga menyebabkan mereka diusir oleh Allah. Nah saudaraku, kita simpan dulu cerita ini. Kita kembali kepada menemukan kembali kerajaan Allah yang hilang itu. Nah, saudaraku, kita lihat kerajaan sorga yang hilang itu. Sebelum dia turun ke bumi dalam bentuk Taman Eden itu, saudaraku, maka kerajaan sorga itu, dia ada di sorga, dia adalah sebuah kerajaan. Ya, sorga adalah sebuah kerajaan. Nah, kita mesti akrab dengan hal ini, saudara. Ya, surga itu adalah sebuah kerajaan. Sistem pemerintahannya adalah sebuah kerajaan. Saudara, kita harus terbiasa dengan sistem kerajaan ini. Karena kita pun percaya kita punya sorga, dan sorga itu merupakan sebuah kerajaan. Saudara tahu sistem kerajaan, pemerintahan sistem kerajaan, ya, begitu kita menghormati dia sebagai raja, dan istilah penyembahan itu, istilah kita menyembah, worship, itu hanya kita bisa temui dalam sistem pemerintahan kerajaan. Ya, saudara tidak bisa menyembah presiden, kita tidak bisa menyembah orang dalam sistem pemerintahan yang berbeda, sekalipun diktator, pemerintahan diktator. Nah, pemerintahan satu-satunya yang dapat saudara pakai kata penyembahan itu adalah sistem kerajaan. Nah, kita belajar mengenai hal ini. Nah, sorga adalah sebuah kerajaan. Nah, sorga juga, walaupun dia tidak kelihatan, dia sudah ada jauh sebelum bumi ini ada. Ya, sorga itu sudah ada, walaupun tidak kelihatan. Dia sudah ada jauh sebelum bumi ini ada, sebelum saudara ada, sebelum apa yang kita lihat ini ada. Sorga itu sudah ada. Bahkan sorga itu, kalau kita punya iman, kita tahu dia lebih nyata daripada bumi ini. Sekalipun bumi ini kita bisa pegang, bumi ini berasal dari ciptaan Tuhan yang tinggal di sorga. Itulah kerajaan sorga. Nah, Allah bertahta di sorga, dari sana dia memerintah alam semesta, termasuk bumi ini. Ya, dia bertahta di sorga. Sorga itu adalah pusat kerajaan pemerintahannya, dan dari sana dia memerintah seluruh alam semesta, termasuk bumi kita ini. Ya, dia memerintah dengan kekuasaannya, termasuk bumi di mana kita tinggal ini. Nah, kemudian kita maju, kita melihat ide besarnya Allah. Ya, ini God's big idea, ide besarnya Allah. Ketika sorga itu ingin memperluas kerajaannya ke bumi yang sudah kacau ini. Kita lihat Kejadian 1 ayat 2, bahwa bumi ini tadinya diciptakan dengan begitu rupa, baik. Ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu ayat 1. Di ayat yang kedua, bumi itu belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Nah, sorga memperluas pengaruhnya ke bumi. Kenapa? Kenapa bumi? Ya, kita sama tahu, iblis, Lucifer, dicampakkan dari sorga ke bumi. Ya, dicampakkan, Alkitab katakan dia jatuh ke bumi. Nah, bumi ini sehingga menjadi bumi ini yang pada mulanya baik,
ya, itu menjadi gelap gulita. Dalam bahasa aslinya dikatakan kacau, tohu bohu, ya, kacau balau, tidak berbentuk, diterjemahkan di sini tidak berbentuk dan keadaannya kosong. Nah, kemudian bagaimana Allah memulai idenya menaruh kerajaannya di bumi ini, menaruh kerajaannya. Dia memulai dengan sebuah taman. Dia memulai dengan sebuah taman, ya, yang dikatakan di selanjutnya itu Taman Eden. Nah, Taman Eden ini merupakan pos, ya, pos. Jadi awal kerajaan Allah di bumi ini ada di Taman Eden itu. Ya, dia mulai di pos terdepan, yaitu kerajaan Allah di bumi ini. Dia memulai dengan sebuah taman. Kemudian dia menaruh manusia itu di taman itu. Ya, manusia yang dibentuk tadi, dibentuk dari tanah, tadi kita baca ayatnya, dibentuk dan dihembuskan nafas. Lalu Allah menciptakan sebuah taman, taman di Eden yang selanjutnya dikatakan di sana Taman Eden. Ya, Allah menaruh mereka di sana. Allah menempatkan mereka di sana, di Taman Eden. Nah, dia menaruh manusia segambar dan serupa dengan Allah tadi di taman ini, Taman Eden. Segambar dan serupa dengan Allah, manusia itu. Ditaruhnya di Taman Eden ini, dan manusia itu merupakan wakil dari Allah di bumi. Dia, Bapak Gembala ingatkan ini, a little lower than God. Ya, sedikit lebih rendah daripada Allah. Nah, manusia ini diciptakan sedikit lebih rendah dari Allah. Atau dalam bahasa hurufiahnya diterjemahkan dengan yang bertindak seperti Allah. Dan dia bukan Allah, sekali lagi, dia bukan Allah. Manusia itu, Allah itu di sorga, dan manusia itu mewakili Allah tinggal di bumi. Nah, di bumi dikatakan dia adalah ciptaan yang a little lower dari dirinya. Dia diciptakan segambar, serupa dan segambar dengan dirinya. Dia diberikan wewenang untuk bertindak seperti Allah di bumi ini. Nah, itu sebabnya Allah memberikan ini kepada dia, kepada Adam, kepada manusia itu a dominion mandate, ya, mandat berkuasa, mandat dominion. A dominion mandate ini, mandat ini dengan sebuah perintah atau mandat untuk berkuasa. Nah, dia diberikan ini kepada manusia dengan sebuah perintah atau mandat untuk berkuasa. Nah, mandat itu kita sudah pernah mendengar dia, sekarang sih jarang sudah. Di zaman Soeharto dulu kita tahu ada mandataris, ya, mandataris MPR. Dia pelaksana, presiden itu merupakan pelaksana dari semua aturan undang-undang atau hukum yang berlangsung di negara itu. Dia diberikan kuasa, dia diberikan otoritas untuk melakukannya, melaksanakan mandat itu. Ya, sekali lagi, sebuah perintah dengan kuasa, dengan mandat yang diberikan, dengan otoritas diberikan itu kepada manusia, mandat untuk berkuasa, ya, dominion mandate. Nah, dengan mandat ini, saudara lihat, manusia diberi kuasa itu. Kita baca di ayat yang ke-16. Allah memberkati mereka lalu berfirmanlah kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi, dan taklukkanlah itu, berkuasalah. Nah, ini dia dominion mandate, ya. Berkuasalah atas semua itu, atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, saudaraku,
Beranak cucu ini disalin dengan kata fruitful, ya. Dia diperintahkan untuk berbuah-buah sebenarnya seperti ini. Ya, berbuah-buah. Ya, dia diperintahkan. Tidak heran kalau saudaraku dia ditempatkan di Taman Eden untuk menggarap taman itu, untuk mengembangkannya, untuk memperluaskannya. Lalu selanjutnya dari taman yang satu dia perluas wilayah kekuasaannya sampai kepada seluruh bumi. Itulah rencana Allah. Rencana Allah semula supaya dia juga melahirkan keturunan yang keturunannya itu akan memenuhi bumi ini. Sehingga bumi ini penuh nantinya dengan orang-orang yang segambar serupa dengan Allah. Nah itu saudaraku, dia diperintahkan untuk bertambah banyak, multiply, penuhi bumi, replenish, dan taklukkanlah itu, subdue. Ya. Dia diperintahkan dan ini mandat ini diberikan kepada manusia untuk melakukannya. Nah saya percaya saudaraku, apa yang Allah sampaikan kepada manusia Adam ini, dia sanggup atau tidak? Menurut saudara? Sanggup? Sanggup? Apa yang Allah perintahkan kepada manusia, saya percaya Allah tidak memberikan satu perintah yang tidak masuk akal, perintah yang di luar kemampuan manusia. Dia memberikan satu perintah untuk dilakukan oleh manusia dan saya percaya manusia itu sanggup melakukannya. Ya, apapun Allah perintahkan kepada kita di dalam firman-Nya, apapun itu saudaraku, saya percaya Allah memberi kesanggupan kepada kita untuk melaksanakannya. Jadi tidak ada kata di mana kita tidak bisa patuh dan tidak bisa taat. Ya, Allah memampukan kita melalui Roh-Nya. Dia beri kita kemampuan untuk melakukannya. Kita bisa melakukannya, melaksanakannya. Saya percaya itu Tuhan menyanggupkannya. Apa yang Allah perintahkan, Allah sudah masukkan itu ke dalam diri kita. Untuk kita mampu melakukannya. Nah seperti itulah Adam diperintahkan untuk beranak cucu. Bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah. Nah di dalam diri Adam sudah ada potensi untuk melakukan semuanya itu. Ya di dalam diri Adam sudah terkandung segala sesuatu untuk kemampuan melakukan apa yang Allah perintahkan ini. Nah, tetapi sayang saudaraku, dia ditipu oleh iblis. Dan mandat ini diambil alih oleh iblis dengan tipuan itu. Bayangkan saudaraku ya, mandat untuk berkuasa, menaklukkan segala sesuatu. Ya, binatang-binatang itu takluk, binatang-binatang terlalu, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan atas seluruh bumi, atas binatang melata yang merayap di bumi. Atas semuanya itu, dia berkuasa untuk menaklukkan semuanya itu. Tetapi bayangkan sekarang saudaraku, kita, bukan kita, manusia, kita ditaklukkan oleh tumbuh-tumbuhan, saya katakan. Berapa banyak di antara saudara yang takluk dengan tumbuh-tumbuhan? Tembakau, rokok itu berasal dari tembakau. Dan kita manusia takluk kepada tumbuh-tumbuhan. Siapa yang drugs, obat-obatan dengan bahan-bahan kimia kita takluk. Bayangkan saudaraku,
manusia itu seperti apa kalau dia tidak jatuh di dalam dosa. Dia menaklukkan segala sesuatu. Bahkan di ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima dari Kejadian 3 ayat 5, mandat ini diambil alih oleh iblis dengan tipuan mereka bahwa mereka akan menjadi seperti Allah. Ayat 5, tetapi Allah mengetahui, nah ini tipuannya, bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan menjadi seperti Allah. Haleluya. Lihatlah, kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Mereka tuh sudah seperti Allah. Jadi mereka meragukan diri mereka sendiri. Inilah kehilangan identitas dirinya. Ketika dia makan ini, dia kehilangan identitas. Dia tidak tahu siapa dirinya. Dia tidak tahu lagi bagaimana dirinya berasal. Kehilangan identitas dia. Nah, dia ragu soal identitas dirinya. Ketika dia makan itu, dia meragukan dirinya. Lalu dia tahu yang baik. Dia tahu yang baik saja, tidak tahu yang jahat sebenarnya. Tetapi Hawa ditipu oleh iblis ini. Sehingga memakan buah itu, buah pengetahuan baik dan jahat. Sangat disayangkan sekali. Nah, tanpa disadari, mandat itu diserahkan kepada iblis. Ya, mandat berkuasa. Diserahkan kepada iblis dan jadilah iblis penguasa dunia ini. Iblis itu tadinya tidak ada apa-apa. Dia miskin, dia memang tadinya dia mengacau balaukan bumi, tetapi Allah perbaharui lagi bumi. Ya, dia tidak punya tubuh, dia pinjam tubuhnya ular. Ya, dia memakainya. Dia itu tidak punya apa-apa, dia miskin. Ya. Lalu ketika iblis berkuasa, inilah, semua diambil manusia takluk di bawah kekuasaannya iblis. Ya, manusia sehingga apa yang berharga di dalam diri manusia itu diambil oleh iblis semuanya, ya, dengan tipuan ini. Nah, Allah meluaskan, Allah tidak campur tangan lagi, sebab dikatakan sudah Allah memberikan mandat ini. Allah sudah memberikan mandat berkuasa ini, lalu secara tidak sah diserahkan kepada iblis. Nah, jadi manusia takluk di bawah kekuasaan iblis. Ada yang hilang dan ada yang tidak dari dalam diri manusia ketika dia melakukan dosa ini. Berdosa, meragukan dirinya sendiri, dia makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, lalu dia matanya terbuka, saudaraku. Nah, kemuliaan Allah yang diberikan tadi, bobot yang penuh dari kemuliaan Allah diberikan kepada manusia menjadi hilang, bobotnya itu hilang, bobot kemuliaan itu hilang. Tetapi ada yang hilang, ada yang tidak. Ada yang tidak hilang di manusia. Nah, saya sampaikan secara cepat saja yang tidak hilang dulu. Manusia tidak kehilangan sorga. Halo? Manusia tidak kehilangan sorga. Kenapa? Manusia belum pernah ada di sorga. Manusia diciptakan dari debu tanah, lalu diberikan nafas di bumi. Nah, iblislah yang kehilangan sorga karena iblis dicampakkan ke bumi. Tadinya iblis pernah ada di sorga, tapi iblis jatuh. Dia jatuh ke bumi.
Nah, iblis kehilangan sorga, tapi kita tidak kehilangan sorga. Ya, ya nanti ada kehilangan, tapi kita tidak kehilangan sorga. Lalu yang kedua, manusia tidak kehilangan bumi. Bumi ini masih diberikan kepada kita, anak-anak manusia. Ya, lalu kita tidak kehilangan roh. Kita tetap makhluk roh. Roh ada di dalam diri kita. Ya, kita tidak kehilangan roh, terus kita tidak kehilangan tubuh. Walaupun manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, ini yang tidak hilang di dalam diri kita. Ya, manusia tidak kehilangan tubuh, manusia tidak kehilangan jiwanya. Ya, dia bisa berpikir, dia bisa merasa, dia bisa bertindak, melakukan keinginan-keinginannya. Lalu dia tidak kehilangan jiwanya. Yang keenam, manusia tidak kehilangan ini, potensinya. Bahkan Kejadian pasal yang ke-11 katakan mulai saat ini apapun yang dilakukan manusia tidak ada yang tidak terlaksana. Semua yang dipikirkan manusia, semua yang dirancangkan manusia tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Waduh, bayangkan saudaraku kalau saudara lihat gedung pencakar langit, mencakar langit. Menara Babel itu belum apa-apa, ya. Menara Babel itu sudah cukup tinggi, mereka menyombongkan diri mereka. Tetapi sekarang ini gedung pencakar langit, saudara lihat, begitu tinggi sekali, ya. Saya tidak tahu, lupa mencarinya. Bangunan apa yang paling tinggi saat ini? Berapa ratus meter tingginya. Tapi itu buatan manusia, saudaraku. Manusia yang kehilangan, manusia yang sudah berdosa, itu dia masih mampu. Dia masih mampu menciptakan segala sesuatu. Hari ini kita melihat gadget yang di tangan saudaraku, perkembangannya begitu cepat. Itu ciptaan manusia. Ya, pengetahuan sekarang sudah pakai artificial intelligence, ya, AI. Manusia bisa bikin mobil tanpa orang setir. Ya, tinggal duduk di dalam mobil, mengantar ke tempat mau kemana, dia antar tanpa tabrakan. Oh, potensi manusia tidak hilang. Nah, mari kita lihat apa yang hilang. Pertama, manusia kehilangan kesuciannya. Ketika dia berdosa, hilang ini. Nah, saya tidak jelaskan lebih jauh ini. Lalu yang kedua, manusia kehilangan roh Allah di dalam diri mereka. Kehilangan kepekaan, kehilangan sensitif tentang Allah. Lalu, nah ini yang kita bahas, manusia kehilangan Eden. Inilah satu-satunya yang, bukan satu-satunya, inilah yang sangat berharga. Ini adalah sorga di bumi, ya, di mana bersinggungan bumi yang fisik ini dengan sorga yang tidak kelihatan, itu di Taman Eden mereka dipertemukan. Ya, di Taman Eden manusia ketika berdosa mereka diusir. Maaf ya, walaupun Allah mengasihi manusia, dikasih pakaian kulit dari binatang, manusia itu diusir. Seperti diusir kayak, maaf ini mungkin ngusir binatang. Jangan masuk, tidak boleh masuk lagi. Manusia diusir begitu saja. Manusia yang begitu rupa kemuliaannya, bobot kemuliaannya yang begitu indah, punya mandat berkuasa. Oh, diusir begitu saja. Terus manusia kehilangan kepenuhan kemuliaan Allah. Ini kepenuhan dari kemuliaan Allah itu sudah hilang. Memang masih ada kemuliaan manusia itu dikatakan seperti kain kotor sudah. Ya, tapi dia hilang kepenuhan kemuliaan Allah. Nah, manusia kehilangan kekuasaannya atas bumi ini. Tadi saya katakan mereka ditaklukkan, tidak
bukan menaklukkan lagi, tetapi ditaklukkan sekarang dengan bahkan dengan pohon-pohon, tanaman-tanaman ya yang mempengaruhi manusia itu sehingga manusia kehilangan kekuasaannya atas bumi. Terus ini yang penting juga. Manusia kehilangan ini pengertian akan tujuan hidupnya. Ya, sebagian besar manusia itu kehilangan pengertian tentang ini. Ya, kenapa dia ada? Dia berasal dari mana? Apa yang dia bawa dalam hidup ini? Kemana dia akan menuju? Kehilangan semua itu. Pencarian ini menyebabkan mereka hidup tanpa tujuan. Ya, bekerja tanpa tujuan. Sekolah tanpa tujuan. Memang sekolah itu untuk pintar, tetapi pintar untuk apa? Kehilangan tujuan. Nah, harga yang mahal memang harus dibayar oleh manusia. Eden itu tidak ditemukan lagi di atas muka bumi ini. Kenapa? Karena Eden itu suasana. Ya, suasana yang Allah turunkan di bumi. Lalu Eden itu ketika manusia berdosa itu hilang, diangkat kembali. Ya, manusia berusaha mencari kerajaan Allah yang hilang dengan caranya masing-masing, dengan cara membangun kerajaannya masing-masing. Mereka berusaha, saudaraku, mencari kerajaan Allah yang hilang itu dengan cara membangun kerajaan-kerajaan. Lihat kerajaan yang satu Mesir, walaupun dia berjaya pada masa yang lampau itu, musnah begitu saja. Ya, tinggal sisa-sisanya sekarang. Kerajaan Babel, kerajaan Asyur, kerajaan Medi-Parsi, ya, kerajaan Yunani, kerajaan Romawi, hancur, lebur. Dan kitab Daniel katakan ada satu batu yang terlepas. Batu itu menimpa kaki patung, patung itu gambaran dari kerajaan-kerajaan dunia, lalu menghancur leburkan semuanya itu. Lalu batu yang kecil itulah, itu bicara soal kerajaan Allah yang tidak binasa. Tidak binasa kerajaan Allah itu sampai selama-lamanya. Nah sekarang saudaraku, manusia itu saling menguasai, saling menaklukkan. Tidak lagi manusia itu menguasai, dikatakan sangat jelas sekali. Manusia itu diciptakan untuk berkuasa atas apa? Binatang-binatang, atas burung-burung di udara, atas ikan-ikan di laut, atas binatang yang merayap atas seluruh bumi. Nah tidak ada kata menaklukkan manusia satu dengan yang lain. Tetapi coba sekarang saudaraku, kita itu sebenarnya semua kita punya sedikit yang namanya haus kekuasaan. Ya, kita berusaha untuk kekuasaan itu untuk berkuasa. Ya, manusia itu punya kecenderungan untuk menguasai, menaklukkan satu dengan yang lain. Nah, kiranya kita memperolehkan satu tujuan Allah atas kerajaannya ini. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Ya, biar Tuhan jadi kehendak Tuhan. Nah, kegenapan waktu. Kita melihat sini genap waktunya, Galatia pasal 4 ayat yang keempat. Kenapa Allah tidak langsung merubah saja keadaan bumi ini? Dia tunggu waktu, saudaraku, sampai waktunya genap. Dikatakan di sini, Galatia 4 ayat yang keempat, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Allah mengutus anaknya untuk apa? Kita baca Markus 1 ayat 15. Nah ini Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis yang membuka jalan untuk kedatangan Mesias itu berkata seperti ini. Markus 1 ayat 15, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ya, bertobatlah dan percayalah kepada Injil ini. Waktunya sudah genap. Kerajaan Allah sudah dekat.
Nah, kerajaan Allah yang sudah dekat itu diidentikan dengan kata bertobat. Ya. Kita membaca dari Matius 3 ayat yang kedua. Matius 3 ayat yang kedua, kita baca ayat ini. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bertobatlah. Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itu Yesus memberitakan apa? Ini berita Yesus. Dia membawa kembali kerajaannya yang hilang. Dia bawa kembali sampai genap waktunya, dia bawa, hanya dia yang bisa bawa kerajaannya kembali. Ya. Nah, dikatakan di sini bertobatlah. Nah, bertobat di sini, saudaraku, sebuah kesadaran untuk membuat perubahan, membuat suatu perubahan secara prinsip dan praktis. Ya, sebuah kesadaran untuk membuat suatu perubahan secara prinsip dan praktis. Jadi bertobat itu, ini dasarnya, sebuah kesadaran. Kita punya kesadaran, kita buat sebuah perubahan secara prinsip, secara mendasar, ya, yang tadinya berbuat salah, kita tidak lagi melakukannya, tetapi melakukan yang benar. Kita berbalik 180 derajat, mengikuti apa kehendak Tuhan. Pikiran, perasaan, keinginan, dan tindakan. Ini yang dirubah. Sebelum kita melakukan sesuatu bukti sebagai bukti pertobatan, inilah yang kita lakukan. Perubahan di mindset kita, perubahan di pemikiran kita. Ini harus terjadi, saudaraku, pemikiran kita dirubah, kita merubah pikiran kita terhadap pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Nah, yang paling penting itu adalah juga keinginan. Keinginan kita itu harus dirubah, saudaraku. Ya. Supaya apa? Supaya Matius, doa Tuhan Yesus tentang kerajaannya datang itu digenapi. Matius 6 ayat yang ke-10, baca sama-sama. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Saudara tahu enggak, musuh yang terbesar dari kerajaan sorga adalah kerajaan gelap. Memang kerajaan gelap itu adalah musuh. Tetapi musuh yang terbesar dari kerajaan Allah itu adalah ini. Kerajaan diri sendiri. Ya, kerajaan diri sendiri, selfish. Supaya apa, saudaraku? Kalau kita menang, jawaban Tuhan terjadi di bumi seperti di surga. Musuh yang terbesar dari kerajaan Allah itu, ini kepentingan diri kita. Kita baca ayat yang terakhir di Yakobus 1, ayat 14 dan 15. Yakobus 1 ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dosa itu bukan jadi penyebab, bukan. Dosa itu buah yang kita hasilkan dari keinginan diri kita sendiri. Berapa banyak keinginan saudara
yang kita perlu serahkan kepada Tuhan. Kiranya kita berdoa tiap pagi, Tuhan jadilah kehendak-Mu. Semua Tuhan jadilah kehendak-Mu, bukan kehendakku, bukan kerajaanku, bukan keinginanku, bukan rencana-rancanganku. Tetapi Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Supaya di bumi, di mana saudara berada, seperti di sorga. Amin untuk firman Tuhan.